Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Ramadan dari kelas TI 2020A dengan NIM belakang 067. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi subnetting untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prianto STMkom. Yang pertama yaitu apa itu subnetting. Subnetting adalah strategi yang digunakan untuk membagi jaringan fisik tunggal menjadi lebih dari satu subjaringan yang lebih kecil atau disebut subnet. Selanjutnya, subnet dirancang dengan menerima bit dari bagian host alamat IP dan menggunakan bit ini untuk menetapkan sejumlah subjaringan yang lebih kecil di dalam jaringan asli. Subnetting juga memungkinkan organisasi untuk menambahkan subjaringan tanpa perlu memperoleh nomor jaringan baru melalui penyedia layanan internet atau ISP. Tujuan dari subnetting ini yaitu untuk membantu melampaui batasan dalam jaringan area lokal atau LAN. Yang kedua yaitu mengurangi lalu lintas jaringan dengan mengurangi volume broadcast. Yang ketiga yaitu meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Selanjutnya saya akan mensimulasikan subnetting di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita akan memasang router. Saya menggunakan yang router PT, kemudian menggunakan PT switch dan pasang 2 buah. Selanjutnya saya menggunakan PC 6 buah. Kita susun seperti ini. Untuk PC 0 kita akan hapus supaya lebih mudah. Dan kita akan merapikan PC-nya. Setelah itu kita dapat memasang kabel. Yang pertama kita akan memasang kabel pada PC ke switch terlebih dahulu. Dan pastikan semua kabel terpasang. Setelah itu, setelah semua terpasang, kita membuka router terlebih dahulu, masuk menu config dan fast ethernet 00, dan jangan lupa untuk mengonkan routernya, dan kita akan mengisi IP dalam routernya. Kita menggunakan 1.62 dan subnet masknya kita ganti 192. Kalau untuk yang fast ethernet 10 kita menggunakan IP 1.126 dan subnet mask 192. Setelah itu kita akan mengisi IP pada PC-nya. P1 kita menggunakan IP 192.168.1.1 dan selalu mengubah subnet masknya menjadi 192. Kali ini kita akan mengisi gateway-nya dengan IP router tadi yang tersambung ke switch. Nah, 162. Oke, selanjutnya kita akan mengisi PC 2. 192.168.1.2. Oke. Dan jangan lupa mengubah subnet masknya menjadi 192. Dan kita mengisi gateway dengan 1.62. Selanjutnya kita akan menggunakan PC3. Kali ini kita menggunakan config karena tidak perlu mengubah default gateway-nya. Kita tidak perlu mengisi default gateway-nya. Selanjutnya kita akan mengisi PC4 192.168.1.65. Jangan lupa subnet masknya, dan kita menggunakan gateway yang tadi namun menggunakan 1.126.
Oke, lalu PC 5 kali ini tidak menggunakan default gateway karena yang tidak pakai default gateway itu PC 3, 5 dan 6. Oke, selanjutnya PC 6 yang mengisikan IP 192.168.1.67 dan subnet mask 192. Selanjutnya kita mengubah optionnya ke simulation, show all known, dan edit filter mengubahnya menjadi ICMP. Setelah itu kita bisa dapat simbol PDU dari PC 1 ke PC 3 terlebih dahulu. Pertama, paket dari PC 1 disalurkan ke switch, lalu dari switch langsung dikirimkan ke PC 3. Dari PC 3 dikembalikan ke switch lagi, dan switch mengirimkan ke PC 1, dan PC 1 menerima pesan. Selanjutnya kita akan mencoba dari mengirim PDU dari PC 1 ke PC 4. Untuk percobaan pertama biasanya akan mengalami kegagalan terlebih dahulu karena belum saling mengenal. Nah, seperti ini. Tapi jangan khawatir, kalian bisa mencobanya lagi. Dari PC 1 ke PC 4. PC 1 meneruskan ke switch, lalu dari switch diteruskan ke router, dan dari router disambung ke switch yang sebelah kanan dan diteruskan ke PC 4, dimana itu adalah tujuan kita tadi. Oke, dari switch ke router. Jadi router kembalikan ke switch, lalu PC 1 menerima pesannya dan berhasil. Jadi gateway tadi fungsinya untuk menjembatani supaya bisa melewatinya. Kita coba yang ke PC 2 ke PC 5. PC 2 kan memiliki default gateway, sedangkan PC 5 tidak memiliki. Jadi seperti apa nanti jalannya? Dari switch, ada switch ke router dan mengalami kegagalan. Lalu kita coba sekali lagi. Dari PC ke switch, lalu switch meneruskan ke router. Nah, dari router diteruskan ke switch sebelah kanan, dan pesan sampai ke PC 5 namun fail. Hal ini karena pada PC 5 tidak ada default gateway atau jembatannya, jadi dia tidak merasa menerima paket tersebut atau tidak sampai paketnya. Kita coba ke PC 3 dan PC 6, dimana keduanya tidak memiliki default gateway. Langsung fail. Hal ini karena PC 3 tidak tahu harus melewati mana untuk sampai ke PC 6. Maka paket tidak akan pernah sampai. Setelah itu kita bisa mencoba ke mode real time. Kita akan trace RT supaya mengetahui jalannya tiap paket tadi. Trace RT terlebih dahulu, PC 1 ke PC 3. Nah, langsung. Jadi saat mengirim PDU ke PC 3 langsung dikirim ke PC 3 tanpa melalui router atau switch.
melewati switch, cuman tidak melewati router. Nah, pas ke PC 4 paketnya melalui router lebih dahulu, baru sampai ke PC 4. Kita coba ke PC 2 dengan trace RT ke PC 5, IP nya 1.66. Oke. Nah, paket tersebut melewati router dimana 1.62 adalah IP dari router tadi. Namun pada yang kedua, paket mengalami RTO atau request timeout. Kan bisa mengklik Ctrl C untuk keluar dan meng-X nya. Setelah itu kita coba PC 3 ke PC 0, PC 6. Trace RT IP 1.67. Oke. Di sini sudah terlihat tanda-tanda bahwa akan mengalami RTO karena memang dari PC 3 tidak tahu harus melewati mana agar mencapai PC 6. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi subnetting. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.